kita akan bahas ini secara pelan-pelan ya. Tadi Bu Umi sangat deep sekali, saya akan mencoba menjelaskan secara perifer. Oke. Cellular basis of neural signaling. Jadi sinyal yang masuk tadi akan menimbulkan action potensial kelistrikan atau action potensial pada sistem saraf pasien. Sekitar plus 70 milivolt. Plus 70 milivolt. Dan juga dia harus melibatkan neural network atau jaringan-jaringan neuron. Ada 9 jaringan di sistem saraf ya. Dia harus aktif semua. Tentunya kualitas dari neural signaling ini akan menentukan kualitas dari output treatment Anda. Bayangkan ketika pasiennya hanya Anda passive movement dan dia tiduran. Anda pasif 1, 2, 3 sampai 1001 ya, terus kemudian dia tidur. Anda masih pasif saja seperti itu, kira-kira ada tidak terjadi neural signaling? Tentu ada, tetapi tidak maksimal. Neural signaling ini akan berhubungan juga bukan hanya pada diri pasien, pada treatment pasien, tetapi juga akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Baju yang dia pakai, obrolan istrinya, suara marah istrinya, suara sayang istrinya, kata-kata dari fisioterapisnya, lingkungan rumahnya, lingkungan rumah sakit, lingkungan klinik. Itu akan sangat mempengaruhi neural signaling. Kemudian ada somatosensory system. Sistem-sistem taktil, sistem-sistem proprioseptif yang terjadi pada pasien juga harus kita cek. Jadi bukan hanya kita mengecek kekuatan otot, ROM, kemudian pakai FAST dan VDS, tidak, tetapi sensoris sistemnya juga harus kita lihat, teman-teman. Kemudian ada motor sistem, pastinya, karena pasien stroke akan kelihatan sekali motor sistemnya terganggu. Kemudian ada visual system. Nah, ini saya akan jelaskan. Ya. Tidak ada PPT-nya, tetapi saya akan jelaskan. Visual system ini ada beberapa, teman-teman. Ada yang namanya retinotopik. Pernah dengar retinotopik? Pernah dengar tidak? Tidak, ya. Tidak atau pernah, alhamdulillah kalau sudah pernah. Ya. Retinotopik ini memiliki kekasan. Jadi kalau bola mata kita mengikuti tangan kita, itu adalah retinotopik. Ya. Eye center, kita nyebutnya eye center. Kemudian ada yang namanya egocentric. Tadi eye position atau eye center. Kemudian ada yang namanya egocentric, ya. Retinotopik tadi adalah eye center, kemudian ada egocentric itu adalah head position, eye dan head position. Ya. Kemudian ada juga yang namanya allocentric. Allocentric ini adalah gaze, pandangan. Kalau kita egocentric, bedanya egocentric dan allocentric begini. Kalau egocentric kita melihat sesuatu, kita menengok. Saya ngelihat Mbak Zahra ini kalau nggak salah Unisa dan kembar kalau nggak salah ya, Zahra ya. Saya ngelihat Mbak Zahra sekarang, ini adalah egocentric. Tapi kalau allocentric, saya seperti ini. Saya ngelirik seperti ini adalah allocentric. Gaze, lapang pandang, itu adalah allocentric. Input retinotopik, input egocentric, dan juga input allocentric, itu harus diterima dengan sangat baik. Kenapa? Karena otot bola mata, otot okulomotor itu bergerak sama persis seperti rotator cuff mengarahkan skapula.
otot-otot okulomotor. Jadi kalau okulomotor itu, ini ya, ini makanan saya, ini bola matanya, ini otot-ototnya ini. Dia menggerakkan bola mata ke kanan dan ke kiri, gitu. Itu sama persis dan sama presisinya seperti rotator cuff menggerakkan skapula. Jadi ada koneksi antara oculomotor system dengan scapula system. Jadi pertanyaannya apa? Ketika visual terganggu, ketika retinotopik terganggu, atau kita sebutnya adalah vestibulo-ocular reflex pada pediatri ya, ketika itu terganggu, maka akan mempengaruhi pattern, scapula humeral pattern, pola-pola scapula. Maka skapula ini akan mengalami dyskinesis atau winging scapula. Bahkan teman-teman semua yang saya sayangi, kalau mata kita ini kero ya, kero, saya ini kero sebetulnya. Atas, kalau kero kanan kiri, kalau saya atas bawah ya. Ada asimetris di situ post-stroke kemarin. Maka itu akan mempengaruhi pergerakan dari skapula. Dan pergerakan skapula ini akan mengakibatkan inaktifnya muscle-muscle multifidus pada area torakal, khususnya torakal 3 sampai torakal 8. Mas Wisnu, kira-kira kalau ada pasien scapula dyskinesis, berarti bola matanya juga terganggu. Anda lihat saja. Dan Anda bisa buktikan melalui bucket metode. Metode bucket, jadi ember atau sebuah benda gitu, ember Anda kasih garis dan luarnya kasih garis, dalam dan bagian luar kasih garis, terus Anda suruh pasiennya melihat garis tersebut, dan Anda juga harus melihat garis tersebut, kemudian Anda buka apakah pasien kepalanya miring atau tidak. Itu adalah salah satu cara mengecek retinotopik dan juga ekosentrik, teman-teman. Nah, kalau pada pasien-pasien stroke yang mengalami hemi, kemudian dia mengalami neglect, attention disorder system, attention network system, kemudian dia juga ada hemianopia, baik itu heterogen maupun homogen, maka secara tidak langsung dia akan mempengaruhi postural pada area skapula dan juga pada area-area trunk, spine, di area torakal. Bahkan saya membuat sebuah riset kecil-kecilan di Bumi sama dokter ortopedi di Bandung, bahwa beberapa pasien yang tidak bisa berenang, atau kita yang tidak bisa berenang, itu mobilitas pada area-area torakal, khususnya torakal 3, 4, 5, itu tidak mobile. Dia tidak ada yang namanya rotasi dan torsi. Jadi ketika dia nyemplung, tiba-tiba langsung mendelep. Dia cuma bisa ngambang, tapi nggak bisa berenang, nggak bisa ngapung. Dia cuma ngambang, begitu gerak sedikit, mendelep lagi. Kenapa? Karena tidak adanya mobilitas pada trunk spine dan tidak adanya integrasi spinal stabilizing system. Otot-otot multifidus pada area spine tidak aktif. Dan visual system ini sangat berpengaruh, Bahkan pada pasien Kak saya dan Mas Agus ke Jepang, ada pasien neglect, ya. Dia TBI, neglect, jadi sisi sebelahnya dia hiraukan attention-nya. Dia tidak bisa berdiri selama 3 tahun. Kemudian ketika di treatment dan dibikin buta, kemudian dia difokuskan pada area somatosensory sistemnya, pada proprioceptifnya, pada taktilnya. Ketika dibuka matanya itu ditutup pakai kain. Jadi dia hanya disuruh untuk meraba meja dan latihan duduk berdiri. Ketika dibuka tutup matanya, kemudian dia bisa berdiri dan bahkan jalan. Luar biasa sekali ya. Ide dari sebuah treatment, teman-teman. Ide dari sebuah treatment itu kita harus memunculkan fungsional neuroscience ini. Kemudian ada auditory system dan juga vestibular system, kita ambil keduanya ya. Pernah tidak ada pasien yang, ini karena saya bicara mengenai biopsikososial, jadi saya mengenai eksternal ya. Pernah tidak Anda menemuin pasien yang kalau istrinya ikut terapi, dia malah lemes, gitu, malah nggak semangat. Gitu.
Tetapi kalau istrinya keluar, dia malah senang gitu. Itu sering sekali saya, teman-teman. Dan auditori ini ya, dia akan berhubungan dengan vestibular system. Dan vestibular ini akan sangat berpengaruh terhadap postural. Pemindahan berat tubuh, kemudian equilibrium. Ya. Dia juga akan berpengaruh terhadap aktivasi postural sistemnya. Ya. Ini akan sangat berpengaruh, teman-teman. Dan ini adalah salah satu reseptor neurologik atau reseptor sensoris yang tidak pernah off, bahkan pada saat kita tidur. Kemudian chemical sense, panas dingin tajam tumpul. Kemudian rasa pada solitary tractus, pada lidah, dia bisa merasakan atau tidak, pahit manis tidak, itu akan berpengaruh pada pola makannya dia. Ketika pola makannya tidak bagus, dia akan stres. Asupan gizinya kurang, maka terapinya juga akan berkurang dari segi kekuatannya, dari segi endurance-nya. Kemudian ada ANS, autonomic nervous system, parasimpatis, simpatis system, itu berhubungan dengan reticular formation, teman-teman. Dan kemudian hipotalamus, emosi, memori, motivasi. Kemudian ada attention, arousal. Ini berhubungan dengan frontal cortex dan berhubungan dengan biochemical, dopamin, serotonin, asetilkolin, norepinephrine. Dia akan berhubungan dengan itu, teman-teman. Jadi kalau kalau latihannya monoton, maka pasiennya juga tidak akan attention. Pasiennya malas. Tetapi kalau Anda berikan challenge yang berganti-ganti, Pak, besok saya latih naik motor. Pak, besok saya latih karena hari ini sudah bisa posturalnya bagus. Saya akan coba Bapak untuk berjalan keluar rumah. Saya akan coba Bapak berjalan dari pintu masuk rumah sakit. Saya akan tuntun ketika Bapak turun dari mobil. Saya akan jemput dan kita akan jalan ke ruang pendaftaran. Saya ingin lihat jalan Bapak seperti apa. Maka ketika kita bilang seperti itu, auditorinya sistem menerima, maka autonomic nervous system-nya menerima, maka hipotalamusnya, motivasinya menerima, maka atensinya pun akan menerima. Dia akan semangat. Wah, besok aku dijemput sama Mbak Zahra. Gitu. Wah, aku besok dijemput sama Mas Sawali. Atau saya dijemput sama Mbak Yulia. Pasien akan semangat, teman-teman. Maaf Mas itu, waktu tinggal 15 menit lagi. Kok cepet banget ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya. Kemudian ada yang namanya IGF framework. IGF framework. Kalau kita bicara mengenai ICD, pastinya kita sudah tahu ya, dan itu dimasukkan dalam sistem ICD. Dalam sistem BPJS. Jadi lupa tuh gara-gara di timing tadi tuh. Ya. Tapi faktor yang sering kita lupakan apa? Ini dia. Personal factor dan environmental factor. Kenapa? Karena biosocial, BPS factor atau biopsychosocial factor. Ini akan sangat berpengaruh, teman-teman. Selama ini kita hanya tertuju pada function, activity, dan juga participation. Kalau tadi Bu Umi menjelaskan mengenai nervous system, organ, itu ada tetangga yang teriak-teriak. Ada nervous system, sel, dan juga molekul. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai eksternalnya, experience-nya. Mengenai family-nya, komunitasnya, sosial faktornya, dan juga lingkungan-lingkungan sekitarnya. Karena ini adalah individu, teman-teman. Individu. Kita bukan hanya mentreatment ininya, tidak. Tetapi kita juga harus mentreatment area biopsikososialnya. Dan kalau kita lihat, kena stroke, hemorrhagic, non-hemorrhagic, secara patofisiologinya dia kena. Kemudian spastis, kelemahan otot, ROM, misalkan kayak gitu. Itu adalah impairment-nya. Kemudian terjadi restriction, dia tidak bisa bersosialisasi. Apa yang kita lihat? Ini dia sebagai individual, tidak hanya terputus-putus pada patofisiologi, impairment, dan juga restriction-nya.
Environment sendiri terbagi menjadi 3. Dia akan berpengaruh terhadap sensomotorik system. Dia akan berpengaruh pada sistem kognitif. Kalau kognitif ini, dia akan berhubungan dengan area mesokortikal. Kemudian ada mesolimbik atau emosional. Ya. Dan 3 ini harus terdapat pada treatment Anda. Anda harus bisa mempengaruhi 3 hal ini, sensomotorik, kognitif persepsual, dan limbik emosional. Why? Kalau kita lihat secara impairment-nya, kognitifnya oke, dia apasia, kemudian sensomotoriknya dia hemiparesis, kemudian limbik sistemnya depresi. Tetapi kenyataannya, kita hanya fokus pada hemiparesisnya. Pada sensomotorik sistemnya. Untuk impairment, kita lupa ada depresi, kecemasan, ada apasia, ada apraksia. Kemudian kita naik lagi ke limitation, walking, locomotion. Anda jangan lupa, locomotion, walking ada 2, ada cognitive locomotion dan juga ada emotional locomotion. Ya. Dan itu akan tergabung menjadi sebuah interaksi walking yang bagus, misalnya. Kemudian ada, ini dia, family life. Kehidupan family-nya dia gimana? Apakah dia bercerai? Apakah anaknya sayang dia atau tidak? Apakah dia dirawat oleh suster? Ataukah dia dirawat oleh anak-anaknya? Apakah dia ditaruh di panti jompo? Itu juga akan berpengaruh, teman-teman. Ya. Dan kenapa? Karena nature of movement. Ini saya ambil dari buku Sam Wickup-Wollacott. Task, individual, dan environment. Ada regulatory dan non-regulatory. Cognitive, perception, action. Kemudian ada mobility, stability, dan manipulation untuk latihan-latihannya. Cognitive, perception, dan action ini akan berpengaruh terhadap individualnya. Dan regulatory dan non-regulatory, yang biasa dan yang tidak biasanya dia dapat. Gitu. Itu akan berpengaruh terhadap human. Okay. Ini adalah input sensoris. Input sensoris. Vestibular tadi, visual, dan lain sebagainya, itu akan diintegrasikan. Dan akan menjadikan sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran movement, tetapi juga memori, kognitif. Ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap action motoriknya dan juga sensomotoriknya terhadap perubahan suatu lingkungan. Kadang pasien stroke, kalau kita latih di klinik atau di rumah sakit itu bagus, tetapi begitu kita bawa ke mall, dia langsung tegang. Keluar dari lift atau keluar dari motor atau keluar dari mobil, pintu mobil dia akan kaku. Sekali pasien Anda ajak keluar, jangan hanya terapi di rumah. Kenapa? Karena ada basal ganglia, teman-teman. Basal ganglia ini, dia berhubungan dengan reward. Ada rewardnya. Setiap latihan harus ada rewardnya. Pak, hari ini latihannya adalah untuk postura. Pak, hari ini adalah peningkatan sensoris kontrolnya. Ketika dia dapat, esoknya lagi Anda treatment. Misalkan kalau pasien visit. Pak, karena posturalnya bagus, jalannya sudah mulai bagus, saya akan ajak jalan-jalan Bapak. Kemana? Ya kita ke mall, Pak, sesekali, Pak. Kita lihat SPG yang belahannya dari kaki sampai ke dada, gitu. Belahan roknya. Kenapa? Karena dia ada motivasi. Supaya ada motivasi. Pak, besok saya ajak naik motor, saya boncengin deh, Pak, kalau takut naik motor, bawa motor sendiri. Itu akan mempengaruhi sistem-sistem motor korteks, brainstem, cerebellum, sensori input, dan skeletal. Ini akan sangat berpengaruh sekali, karena ini adalah suatu kesatuan motor kontrol. Dan kemudian ada basal ganglia ini. Basal ganglia ini, dia berhubungan dengan voluntary muscle. Anda utek-utek upil, Anda garuk-garuk pantat, menulis seperti sekarang. Dan itu akan dipengaruhi juga dengan pedunculopontine yang mengontrol postur Anda.
Ketika dua hal ini tercapai, maka dia akan mempengaruhi midbrain locomotor region, atau kita sebut sebagai kognitif lokomotor. Dan pasien harus bisa mengadaptasi, teman-teman. Mengadaptasi latihan jenengan. Apakah dia bisa mengadaptasi atau tidak? Ketika tidak bisa mengadaptasi, ketika Anda treatment dan dia bagus, ya, Anda treatment dan dia bagus, pada saat ada Anda di ruangan tersebut, tapi ketika dia pulang, dia balik lagi, ya nonsense, mau adaptasi. Belum berhasil treatment Anda. Karena neurological physiotherapy adalah konsep fisioterapi 24 jam non-stop. Suruh dia untuk latihan di rumah, kirim videonya ke Anda, dan Anda bisa koreksi. Jadi tidak hanya dengan treatment Anda, tapi juga di rumah dia harus diberikan edukasi. Tidak usah banyak-banyak latihannya, hanya 1-2, tetapi dia hafal, dan dia lakukan secara berkualitas, bukan secara berkuantitas. Kadang kita ngasih edukasi ke pasien, latihannya 8 macam. Terus pasiennya WA jenengan, Mbak, latihannya apa tadi saya lupa. Sering seperti itu kan? Cukup 1 atau 2 latihan, dan itu mengena ke pasiennya. Mengena ke tujuan Anda. Maka dia akan flexibility, functional flexibility, dan mengenjoy, hidupnya akan enjoy sekali, teman-teman. Dan ini adalah salah satu jalur pada network pada sistem saraf. Ada feedback recurrent excitasi. Ini adalah bagaimana sistem otak ini yang belum dikasih input, ini sudah dikasih input, yang aktif semua hijau-hijau ini. Ini ketika dia mengadaptasi perubahan biopsikososial. Ini akan memperkuat proses learning dan memory proses. Jadi pada sistem saraf kita itu tidak hanya pada mikrosirkuit, tetapi pada nanosirkuit dan juga pada ring sirkuit, teman-teman. Itu akan sangat kuat sekali. Dan ini adalah beberapa treatmentnya. Anda bisa NMES, tetapi dengan betul ya, satu pasien, satu treatment, bukan dipukul rata. Ini jari ini seniorku intensitasnya segini kok masih. Jari ini frekuensinya segini. Tidak, tetapi kita harus menentukan dosis sendiri. Berbeda-beda, setiap individu berbeda-beda. Ada beberapa latihan ini, robot, dan kita masih terjebak pada sebuah konseptual penata laksanaan. Sedangkan di luar sana, di Taiwan, di Jerman, bahkan di Malaysia, mereka sudah lari pada robot. Mereka sudah berpikir ke arah robotik. Mereka mulai melakukan riset di situ. Mari kita berlari ke situ. Mari kita menuju ke situ. Seperti Bu Mi bilang, kalau ada penelitian, Anda boleh ikut Bu Mi. Wah, saya sangat ingin ikut kalau sudah ditawari seperti itu. Ini berbagai macam fisioterapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Herdin ya, akan lebih banyak. Tapi saya akan memberikan sebuah singkat-singkat saja. Ada neurophysiological approach dan juga ada motor learning approach. Anda jago yang mana, Anda menguasai yang mana, silakan Anda pakai, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus bukan treatmentnya, tetapi yang bagus adalah fisioterapisnya. Bahkan ketika saya memegang pasien, saya sudah lupa apakah saya pakai Bobat, DNS, 5-4 movement, ataupun PNF, saya sudah lupa. Yang penting pasiennya sembuh. Yang penting pasiennya membaik. Dengan konsep-konsep teoritik dan praktikal berdasarkan evidence base. Oke, ini untuk yang akut ya, nanti Pak Edin mungkin akan menjelaskan. Ada post akut juga. Ingat ini functional training. Functional training. Adaptasi devices. Waktu sudah. Dalam? Oke. Saya minta sedikit lagi. 5 menit ya? Lagi. Oke, 3 menit lagi. Siap. Ya, lagi. Siap. Oke, ini adalah latihan-latihannya. Bed mobility sudah semua. ADL training, robotik. Anda lakukan tadi semua, tapi Anda jangan lupa ini dia. Adaptive devices. Di rumah seperti apa, memakai baju seperti apa, toileting seperti apa. Dan
ortose, kalau saya pribadi, saya tidak akan menganjurkan penggunaan ortose seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menambah spastisitas, menambah kontraktur, teman-teman. Saya akan taruh ini, slab-nya ini, di area atas, bukan di area bawah. Ketika kita kasih slab seperti ini, maka sensoris input atau ground force reaction pada telapak kaki, dia akan berkurang. Dan juga contextual hand orientasi respon, dia akan berkurang. Kenapa? Karena yang dipegang hanya AVO. Yang dipegang hanya alat bantu seperti ini. Dia tidak cukup mendapatkan respon sensoris. Telapak tangannya akan saya free-kan, kemudian area atasnya yang saya berikan. Jadi seperti narik gitu. Saya kasih tali di atas, seperti narik. Jadi area bawahnya masih bisa menyentuh benda-benda yang lain. Oke. Kemudian ini dia, ajak dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang sebelum dia stroke. Kenalkan dia. Mari kita ubah kebiasaan lama kita. Setelah Anda belajar neuromuskular, neuromolekular, Anda belajar mengenai personal, biopsikososialnya. Ajak dia untuk ikut arisan lagi. Ajak dia untuk pergi ke mall lagi. Karena kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Dan ini dia. Bayangkan ini di Asia Tenggara ya. Yang dikeluarkan untuk stroke ya, menimbulkan kerugian sebanyak 53 triliun. Miliar ya ini ya. 53,9 miliar. Itu tahun 2010. Saya nggak tahu sekarang berapa. Dan cara-cara pencegahannya, nggak boleh ngerokok dan lain sebagainya ya adik-adik semua ya, yang laki-laki baik perempuan, yang agak perutnya berlobus ya, perempuan ya, yang perutnya jembling ya, mohon ya, saya mohon dikurangi. Kita berolahraga, kita bergerak. Katanya kita bergerak bermanfaat, bermartabat. Tapi akan saya tambahkan lagi satu, bertobat. Bergerak, bermanfaat, apa lagi? Bermartabat dan bertobat. Ya. Dan ini kesimpulannya. Psikologi dan sosial faktor akan berpengaruh terhadap biomedical faktor. Ya. Dan stroke ini merupakan tantangan bagi kita sendiri, teman-teman. Dan tidak akan terselesaikan. Dan akan terus berkembang untuk keilmuannya. Ya. Dan sekian dari saya, ini adalah bibliografinya atau referensinya, Anda bisa searching. Dan kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya, itu datangnya dari saya. Kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap akan cukup membantu dan cukup membuka wawasan kita dan sedikit tambahan ya. Saya tidak bicara mengenai neurological terlalu dalam karena titah dari Mas Yusuf Cesar ya. Ngapunten. Dan ini dia. Mari kita belajar adab sebelum belajar ilmu. Karena Anda akan menjadi orang yang bijak. Karena fisioterapis Indonesia ini banyak sekali orang pintar, tetapi sedikit yang bijak. Mari kita menjadi fisioterapis yang bijak. Oke, mungkin begitu dari saya, Mas moderator. Saya kembalikan lagi ke Mas moderator.